Assalamualaikum, halo teman-teman. Di sini saya akan membahas tentang materi halal dan haram. Yang pertama, halal. Segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya. Istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk merujuk kepada makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut dalam Islam. Sedangkan dalam konteks yang lebih luas, istilah halal merujuk kepada segala sesuatu yang diizinkan menurut hukum Islam atau aktivitas, tingkah laku, cara berpakaian, dan lain-lain. Haram adalah salah satu bentuk hukum taklifi. Menurut ulama usul fikih terdapat dua definisi haram, yaitu dari segi batasan dan esensinya serta dari segi bentuk dan sifatnya. Dari segi batasan dan esensinya, Imam Al-Ghazali merumuskan haram dengan sesuatu yang dituntut syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya untuk ditinggalkan melalui tuntunan secara pasti dan mengikat. Dari segi bentuk dan sifatnya, Imam Ghazali merumuskan haram dengan suatu perbuatan yang pelakunya dicela. Binatang yang halal ialah binatang ternak, belalang, dan ikan laut. Sedangkan binatang yang haram yaitu ada babi, anjing, binatang buas, dan bertaring. Adapun contoh makanan dan minuman yang halal dan haram yaitu: yang pertama, yang halal ada 1. Daging yang disembelih dengan cara yang sesuai aturan Islam. Yang kedua, buah-buahan dan sayuran yang tidak mengandung bahan haram. Dan yang ketiga, air minum yang bersih dan tidak tercemar. Sedangkan yang haram yaitu 1. Daging babi dan produk-produk yang berasal dari babi. Yang kedua, minuman beralkohol seperti anggur, bir, dan minuman keras lainnya. Yang ketiga, makanan yang mengandung gelatin dan sumber haram seperti babi. Adapun makanan atau minuman yang halal memiliki beberapa manfaat, antara lain: yang pertama, kesehatan. Makanan halal biasanya lebih bersih dan lebih aman karena dipersiapkan sesuai dengan aturan agama dan hukum. Ini dapat mengurangi risiko penyakit terkait dengan makanan yang tidak layak konsumsi. Yang kedua, kebersihan. Proses pemrosesan makanan halal biasanya melibatkan standar kebersihan yang ketat, sehingga memastikan kualitas dan keamanan produk. Yang ketiga, keberkahan. Konsumsi makanan halal diyakini membawa berkah bagi individu yang mematuhinya, baik dalam aspek kesehatan maupun spiritual. Dan yang keempat, keadilan. Sistem halal juga mencakup perlindungan terhadap hak hewan dan proses penyembelihan yang menciptakan keadilan bagi makhluk hidup. Adapun makanan atau minuman yang haram dapat memiliki dampak negatif, termasuk: yang pertama, kesehatan konsumsi. Makan atau minuman yang haram dapat meningkatkan risiko penyakit karena ketidakbersihan atau bahan-bahan beracun yang digunakan dalam proses pembuatannya. Yang kedua, ketidakadilan makanan atau minuman yang haram seringkali melibatkan pelanggaran terhadap hak hewan atau manusia dalam proses produksinya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Yang ketiga, kehancuran spiritual. Konsumsi makanan dan minuman yang haram dapat merusak keadaan spiritual seseorang karena bertentangan dengan nilai-nilai agama atau moral yang diyakini. Dan yang keempat, sanksi hukum. Di beberapa negara, makanan atau minuman yang haram dapat dikenai sanksi hukum seperti denda atau hukum penjara, terutama jika melibatkan pelanggaran kesehatan masyarakat atau peraturan keamanan pangan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.